Oke, teman-teman, di konten berikutnya kita akan masuk ke nature theory ya. Nah, ini jadi masih di chapter method mastery untuk subchapter price nature. Kita mulai. Nah, kenapa penting kita pahami apa itu nature theory ya? Nah, ini jadi nature theory ini salah satu komponen yang menurut saya personal sangat penting untuk kita pahami karena ini nanti bisa membantu kita dalam melihat perilaku pergerakan harga di pasar untuk menentukan pengambilan keputusan trading kita. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa reason ya. Nah, yang pertama dengan nature theory itu kita bisa memahami tren dominan apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, ini penting karena kedepannya di smart money concept kita kan akan mengikuti jejak dari institutional trader ya. Nah, jadi posisi apa atau intensi apa yang diambil oleh institutional trader, apakah itu buy atau sell? Nah, kita ingin mengikuti langkah mereka nanti. Nah, dengan nature theory itu nanti kita bisa melihat tren dominan apa yang terjadi dan kemungkinan besar institutional trader mereka open posisi buy atau sell di pasar. Nah, dari sana kita bisa memahami karakteristik pergerakan harga bagaimana yang juga bisa memberikan potensi terbaik dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, nanti di nature theory kita akan belajar apa bedanya antara impulsive move dan corrective move. Nah, umumnya pergerakan impulsif atau impulsive move itu bisa memberikan potensi pergerakan yang lebih besar ya dibandingkan dengan pergerakan korektif. Nah, di fase impulsif itulah kita ingin mengikuti momentum yang ada. Nah, karena karakteristik atau perilaku pergerakan yang impulsif itu nanti cakupan atau jangkauan harganya lebih panjang ya dibandingkan corrective move. Nah, kemudian yang ketiga, dengan memahami nature theory, kita bisa mengidentifikasi di mana terjadi ketidakseimbangan atau imbalance antara buyer dan seller di pasar. Nah, ini juga cukup penting ya. Nah, karena nanti jika kita bisa melihat adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller, nah di sana kita bisa melihat indikasi adanya aktivitas si institutional trader. Apakah itu intensinya menggerakkan harga ke atas atau ke bawah, uptrend atau downtrend, impulsif atau korektif. Nah, jadi ketika kita melihat ketidakseimbangan tersebut, kita bisa mengambil langkah untuk mengikuti posisi buyer atau seller yang lebih dominan. Keempat, dengan nature theory, kita bisa mengetahui kapan pergerakan harga itu bersifat impulsif dengan momentum, atau korektif, atau tanpa momentum, dan transisi di antara impulsif dan korektif. Sehingga kita bisa mengambil langkah atau keputusan untuk meningkatkan probabilitas dari suatu peluang di pasar. Nah, sekarang apa maksudnya impulsif dan korektif? Yang pertama, impulsive move. Ini teman-teman nanti bisa lihat karakter di mana harga bergerak sangat kuat atau dominan ke satu arah ya. Nah, di mana pergerakan tersebut akan menghasilkan jarak yang relatif jauh dalam waktu yang singkat. Pergerakan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang sangat dominan antara buyer dan seller di pasar. Nah, jadi nanti logikanya akan lebih banyak potensi reward dapat dihasilkan selama pergerakan impulsif tersebut. Kenapa? Karena mencakup lebih banyak poin atau pip dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, karakter pergerakan impulsif move inilah yang akan kita ikuti dan menjadi indikasi jejak atau footprint masuknya institutional trader di pasar. Nah, kenapa? Karena institutional trader ini cenderung terdiri dari trader-trader yang memiliki modal relatif sangat besar ya. Nah, umumnya di dalam institutional trader itu terdiri dari bank dan juga institusi keuangan yang memiliki kapital yang sangat besar ya, luar biasa besar di pasar. Nah, makanya kenapa dengan adanya impulsive move, kita bisa memahami yang bisa menyebabkan terjadinya impulsive move atau ketidakseimbangan antara buyer dan seller yang sangat dominan, itu hanyalah institutional trader. Nah, makanya kenapa kita ingin mengikuti jejak mereka. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengidentifikasi kapan impulsive move terjadi?
Nah, teman-teman nanti bisa pahami ada 3 karakteristik utama ya dari sebuah impulsive move. Nah, nanti kita bahas detailnya satu-satu. Yang pertama, candlestick terlihat berukuran relatif besar. Nah, yang nanti jadi perhatian kita ukuran body candle-nya ya. Ketika kita bisa melihat ada pergerakan yang terdiri dari candlestick dengan ukuran yang relatif besar, body candle-nya, nah itu salah satu indikasi pergerakannya bersifat impulsif. Yang kedua, pergerakan dominan dengan satu warna berturut-turut, hijau atau bullish atau merah atau bearish. Jadi kalau misal harga bergerak naik ya ke atas, kemudian kita bisa lihat ada pergerakan candlestick dengan dominan satu warna, bullish candlenya berturut-turut atau bertubi-tubi. Nah, itu kita bisa asumsikan pergerakan harga bersifat impulsif. Yang ketiga, jika penutupan harga di dekat titik tertinggi atau terendah dari momentum. Nah, jadi maksudnya ketika harga bergerak dengan momentum yang besar ke atas atau bullish, nah jika harga bisa berhasil ditutup di dekat titik tertinggi atau high point dari pergerakan bullishnya tadi, nah itu kita bisa asumsikan harga masih bergerak impulsif. Oke. Nah, detailnya. Nah, yang pertama, untuk candlestick berukuran besar atau body maksudnya, nah ini nanti teman-teman bisa lihat nih di chart. Harga nanti kelihatan pada suatu kondisi harga bergerak ranging atau flat sideways seperti ini. Nah, jika kemudian mendadak terlihat adanya momentum masuk dengan candlestick berukuran relatif besar, nah seperti yang ditunjukkan di candle 1, 2, dan 3, nah itu biasanya kita bisa lihat secara jelas ya, ada candlestick yang berukuran besar bodinya dibandingkan candle-candle sebelumnya. Nah, di situ kita bisa asumsikan pergerakan impulsif terjadi. Nah, jadi karakter yang pertama ini mengindikasikan adanya partisipasi atau order flow yang kuat dan dominan karena terlihat momentum secara impulsif masuk ke pasar ya. Dengan adanya candlestick yang berukuran besar ini, itu juga menunjukkan adanya imbalance antara buyer dan seller. Terlihat dari candle yang berukuran relatif besar dibandingkan candle lainnya. Nah, jadi ketika sebelumnya harga bergerak dalam kondisi ranging atau flat, itu kita bisa asumsikan harga sedang di titik keseimbangan ya, antara buyer atau seller. Artinya di kondisi tersebut, kita belum melihat apakah buyer atau seller yang lebih dominan. Nah, ketika momentum masuk ke pasar, terlihat dengan karakter yang pertama, candlestick berukuran besar dibandingkan pergerakan sebelumnya. Nah, disitulah kita bisa simpulkan adanya ketidakseimbangan antara buyer atau seller. Nah, which is dalam kondisi seperti ini, jika harga mendadak menunjukkan candlestick berukuran besar ke arah atas, kita bisa simpulkan buyer lebih dominan dibandingkan seller. Nah, ketika terlihat candle besar terbentuk secara berurutan ke satu arah seperti 3 candle di skema sebelah kiri, ini menjadi indikasi kuat adanya order flow dominan dari sisi institusional trader. Nah, dalam hal ini dengan intensi bullish ya. Nah, dengan mengetahui indikasi pemain besar di belakang suatu pergerakan tadi, ini memberikan kita petunjuk arah yang sebaiknya kita ambil untuk mengikuti jejak mereka dengan potensi keuntungan yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita melihat adanya intensi institutional trader dengan candlestick berukuran besar dan impulsif ke atas, seperti contoh di sini ya, nah otomatis peluang yang bisa memberikan high probable setup dalam hal ini adalah peluang buy atau long. Nah, jadi ketika kita melihat perilaku harga seperti ini, ada baiknya kita mencari peluang buy ya dibandingkan peluang sell. Nah, untuk karakter yang berikutnya, pergerakan dominan dengan satu warna berturut-turut, hijau bullish atau merah bearish. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini skema yang sama ya, cuma sekarang saya tambahkan warna candlestick supaya lebih jelas. Nah, jadi karakter ini akan menunjukkan elemen krusial yaitu waktu ya. Nah, lebih spesifiknya bagaimana buyer atau seller mampu memegang kendali atas pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu. Nah, seringkali impulsive move akan menunjukkan dalam bullish atau bearish leg tertentu, ada beberapa candle satu warna berturut-turut menunjukkan momentum yang besar. Seperti candle nomor 1 sampai 3 yang ditunjukkan di skema ini ya. Nah, jadi terlihat dari sebelumnya ranging, kemudian mendadak 3 candle berturut-turut dominan dengan satu warna, which is hijau atau bullish. Ini menunjukkan adanya impulsive move atau intensi institutional trader untuk menggerakkan harga ke arah atas atau uptrend. Nah, jadi impulsive move menunjukkan sisi mana yang lebih dominan.
karena sisi yang lain tidak dibiarkan untuk mengambil kendali momentum dalam periode tersebut. Nah, jadi yang sebelumnya terlihat harga cukup seimbang ya antara buyer dan seller, di mana harga tidak menunjukkan intensi yang jelas apakah akan bergerak naik atau turun, bullish atau bearish. Nah, kemudian mendadak momentum atau impulsif move masuk ke pasar. Nah, dengan intensi yang secara jelas terlihat harga bergerak naik ke atas. Nah, jadi dalam impulsive move yang ditunjukkan di skema sebelah kiri, ini kita bisa melihat bahwa adanya intensi di pasar untuk bergerak lebih tinggi atau bullish. Nah, jadi dengan memahami adanya impulsive move atau bagaimana harga bergerak dari waktu ke waktu, ini tentunya dapat memberikan banyak informasi kepada kita ya sebagai trader. Nah, sekali lagi, jika impulsive move-nya ke arah atas atau uptrend, akan lebih baik jika kita mencari peluang buy dibandingkan peluang sell. Oke. Nah, kemudian untuk karakter yang ketiga, penutupan harga di dekat titik tertinggi atau terendah dari momentum. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi dalam pergerakan trending yang kuat, misalnya uptrend, candle yang berhasil close searah dengan trend dan memiliki upper wick atau shadow atas yang relatif kecil, itu menunjukkan penutupan harga yang kuat di titik harga tertinggi. Nah, artinya hanya ada sedikit aksi profit taking ya dari buyer di balik candle itu. Nah, kenapa? Karena jika buyer khawatir ketika harga mendekati penutupan candle, mungkin karena adanya level resistance yang dominan, atau ketika seller dapat mengambil alih momentum, nah tentu saja buyer logikanya akan menutup posisi atau mengambil keuntungan tepat sebelum candle ditutup yang terlihat dari upper wick yang besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya ada dua skema di sebelah kiri ya. Jadi skema yang pertama ini menunjukkan di mana harga dengan dominan bergerak ke atas, terlihat dari ukuran candle bullish yang dominan. Nah, kemudian ketika harga bisa berhasil ditutup di dekat titik tertinggi, ini which is high point-nya di sana ya. Harga ditutup di dekat titik tertinggi. Nah, di skema yang pertama ini kita lihat bahwa impulsive move-nya masih dominan ya. Harga juga ditutup di dekat titik tertinggi. Nah, berbeda dengan skema yang sebelah kanan. Nah, walaupun harga masih terlihat bergerak bullish, candlenya bullish semua ya. Nah, tapi dengan melihat perilaku candle yang ketiga, ketika harga ditutup jauh di bawah titik tertinggi yang telah dicapai, nah ini kita bisa asumsikan sifat atau karakteristik impulsive move-nya tadi ini tidak tercapai. Nah, kenapa? Karena jika kita melihat kondisi harga seperti ini kita bisa asumsikan adanya profit taking yang dominan ya. Nah, which is jika kita dihadapkan dengan dua kondisi seperti ini di pasar, skema yang sebelah kiri ini kita asumsikan impulsive move masih dominan, sedangkan yang sebelah kanan ini impulsive move nggak terlalu dominan ya. Nah, jadi kita prefer yang sebelah kiri untuk mengidentifikasikan pergerakan yang impulsif. Nah, artinya dengan penutupan harga yang kuat di dekat harga tertinggi, ini menunjukkan kecenderungan harga melanjutkan pergerakan uptrend masih cukup tinggi. Oke, selanjutnya setelah kita memahami beberapa karakteristik dari impulsive move ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat perilaku harga sebaliknya, which is corrective move. Nah, corrective move ini adalah karakter di mana harga bergerak cukup lemah dan lambat ya, terkadang choppy. Nah, menghasilkan jarak pergerakan yang relatif pendek dibandingkan dengan impulsive move. Pergerakan ini menunjukkan periode volatilitas pergerakan harga yang rendah, di mana terlihat adanya keseimbangan antara buyer dan seller di pasar. Nah, jadi untuk impulsive move sebelumnya terlihat pergerakan dominan ke satu arah dan keyakinan ada salah satu sisi dari buyer atau seller yang memegang peranan dominan, which is menyebabkan ketidakseimbangan di antara mereka. Nah, sedangkan corrective move ini kondisi yang persis sebaliknya. Jadi kecenderungan harga bergerak dalam keseimbangan ya antara buyer dan seller. Jadi artinya apa? Tidak terlihat keyakinan dalam arah pergerakan harga. Nah, seringkali corrective move ini cenderung melawan arah dari tren utama atau impulsive move sebelumnya. Makanya dengan kita bisa memahami perbedaan antara impulsive dan corrective move, jika ke depan nanti kita kombinasikan dengan market structure, memahami kapan harga bergerak impulsif melanjutkan tren yang sudah ada atau bergerak korektif, yang mana pergerakan tersebut merupakan bagian dari pullback atau retracement. Nah, makanya di sini corrective move cenderung melawan arah dari tren utama. Nah, logikanya di corrective move atau di fase korektif akan lebih sedikit reward dapat dihasilkan selama pergerakan ini.
Kenapa? Karena cakupannya yang cenderung lebih sedikit dalam poin atau pip, tetapi dalam waktu yang lebih panjang. Nah, jadi maksudnya apa? Biasanya untuk impulsive move terlihat pergerakan harga dominan dalam waktu yang cepat ya. Nah, sementara untuk corrective move ini harga cenderung mencapai titik keseimbangan antara buyer dan seller dalam waktu yang relatif cukup panjang. Nah, karena di sana juga menjadi salah satu perbedaan yang dominan antara impulsif dan corrective move. Impulsif menunjukkan pergerakan yang sangat cepat, sedangkan korektif menunjukkan pergerakan yang relatif lambat. Oke. Nah, jadi karakter pergerakan harga di fase korektif atau corrective move ini umumnya terjadi sebelum masuknya institutional trader di pasar. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengidentifikasi kapan corrective move itu terjadi di pasar? Nah, secara garis besar, ini merupakan kebalikan dari 3 karakteristik impulsive move ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, candlestick berukuran relatif kecil. Ini juga bisa kita lihat dari ukuran body candlestick. Nah, artinya kalau di impulsive move, candlestick berukuran besar karena ada keyakinan dalam pergerakan harga ke satu arah. Nah, sedangkan di corrective move, kecenderungannya candlestick berukuran kecil. Nah, karena tidak terlihat keyakinan harga untuk bergerak ke arah manapun ya. Nah, karena harga masih dalam titik keseimbangan antara buyer dan seller. Nah, yang kedua, juga tidak terlihat pergerakan dominan satu warna, seperti yang ditunjukkan di impulsive move. Nah, jadi di corrective move ini cenderung pergerakan harga terdiri dari kombinasi candlestick dengan warna belang-belang ya. Ada bullish, ada bearish, dan sekali lagi ukurannya kecil. Nah, yang ketiga, karakteristik dari corrective move itu cenderung menunjukkan pergerakan harga yang ranging atau sideways dan terkadang choppy. Nah, choppy ini maksudnya apa? Nah, jadi karakter kedua di kondisi harga yang belang-belang ini tidak melulu harga bergerak dalam kondisi yang rapat range-nya. Nah, terkadang harga yang bersifat choppy naik turun tanpa keyakinan ke satu arah tertentu juga merupakan karakteristik dari corrective move. Oke, nah sekarang kita bahas detailnya satu persatu. Yang pertama untuk candlestick berukuran kecil atau body. Nah, jadi ini kebalikan dari impulsive move. Skema yang serupa saya tampilkan di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau sebelumnya di impulsive move kan ukuran candlestick berukuran relatif besar ya bodinya. Which is impulsive move sebelumnya ditunjukkan di kondisi pergerakan 3 candlestick yang di sebelah kanan. Nah, untuk corrective move itu terjadi ketika pergerakan harga terdiri dari candlestick yang berukuran relatif kecil. Nah, which is di skema ini teman-teman bisa lihat di kondisi pergerakan harga di sebelah kiri ya. Tunjukkan candle dari nomor 1 sampai ke 4. Ini menunjukkan karakter corrective move. Nah, artinya di sana ada indikasi keseimbangan antara buyer dan seller di pasar. Karena terlihat dari candle yang berukuran relatif lebih kecil dibandingkan candle lainnya. Nah, karakter corrective move ini umumnya menunjukkan belum terlihatnya partisipasi institutional trader ya, atau pemain besar di pasar. Kenapa? Karena yang menunjukkan indikasi masuknya institutional trader itu di impulsive move. Nah, corrective move ini biasanya terjadi sebelum partisipasi dari institutional trader. Untuk yang kedua, tidak terlihat pergerakan dominan satu warna atau pergerakan terdiri dari candlestick belang-belang ya. Nah, jadi untuk skema yang sama kita berikan warna di sini. Jika sebelumnya untuk impulsive move itu ditunjukkan dengan adanya pergerakan dominan satu warna secara berturut-turut, misalnya bullish ya. Nah, untuk pergerakan korektif atau corrective move, kecenderungannya harga bergerak dengan warna candlestick yang kombinasi ya. Jadi ada bullish, ada bearish, dan ukuran candlenya relatif kecil. Nah, artinya apa? Dengan adanya pergerakan yang tidak dominan satu warna, ini dari sisi elemen waktu, kita bisa melihat buyer atau seller tidak terlihat satu sisi yang mampu memegang kendali atas arah pergerakan harga. Nah, sehingga corrective move cenderung menunjukkan pergerakan harga belang-belang dengan momentum yang kecil. Untuk karakter yang ketiga, sometimes corrective move juga ditunjukkan dengan terlihatnya pergerakan ranging dan atau choppy. Nah, ini ada dua skema yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang sebelah kiri, corrective move itu bisa ditunjukkan dari pergerakan candlestick pertama sampai keempat ya. Terlihat harga hanya bergerak dalam kondisi flat atau sideways dalam range yang relatif kecil ya. Nah, sebelum impulsive move masuk ke pasar. Terkadang tidak selalu ditunjukkan dari pergerakan harga dengan candlestick berukuran kecil. Terkadang kita bisa melihat ada pergerakan
dengan ukuran candle yang relatif besar seperti di sini ada beberapa candlestick yang dominan ya. Nah, tetapi secara overall pergerakan harga sifatnya choppy. Choppy di sini artinya tidak terlihat kecenderungan arah bergerak dominan ke atas atau ke bawah. Makanya kenapa kita sebut choppy, karena harga terkadang bergerak naik impulsif, kemudian turun impulsif, naik impulsif, turun impulsif. Nah, ini tidak terlihat intensi pasar untuk bergerak dominan ke satu arah. Nah, ini juga kita kategorikan sebagai corrective move ya. Nah, jadi jika teman-teman melihat keterangan di sebelah kanan, seringkali corrective move terjadi dalam pergerakan harga yang cenderung ranging seperti skema sebelah kiri atau sideways. Terkadang juga terjadi di mana pergerakan harga bersifat choppy, acak-acakan, dengan banyaknya wick panjang pada candlestick. Nah, artinya kondisi pergerakan harga dengan karakteristik seperti ini menunjukkan belum terlihatnya komitmen atau intensi pasar untuk bergerak secara dominan ke satu arah. Nah, makanya ini menjadi salah satu karakteristik dari corrective move ya, teman-teman. Oke, jadi secara teori dasar atau background, nah mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mulai membedakan bagaimana karakter pergerakan yang impulsif ataupun sebaliknya korektif. Nah, untuk membantu supaya pemahaman teman-teman bisa jauh lebih baik dan lebih clear ya. Nah, ini penting juga kita pahami hubungan antara nature theory dan market structure yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Nah, ketika teman-teman melihat suatu market structure, apakah itu bullish atau bearish, apabila kita kombinasikan dengan pemahaman nature theory, apakah harga bergerak secara impulsif atau korektif ketika harga mencoba break atau menembus suatu titik structure di pasar, bisa menjadi konfirmasi tambahan buat kita untuk memberikan keyakinan apakah memang market structure yang bullish atau bearish tadi kecenderungannya akan berlanjut atau tidak dengan melihat sifat atau perilaku harga impulsif atau korektif. Oke. Nah, kita lanjut ke framework ya untuk melihat hubungan antara nature theory dan market structure serta ketika shift of market structure terjadi.